Shalom umat Tuhan dimanapun berada hari ini. Tema firman yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenal Allah. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami yang mengizinkan kami hari ini ada sebagaimana ada hari ini. Dan kalau hari ini kami mau belajar bagaimana kami mengenal Allah supaya kami menjadi umat kesukaan-Mu. Untuk itu Tuhan berkati kami dan berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Dikatakan di sana, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kitab Hosea, kalau kita melihat hari ini apa yang dikatakan oleh Hosea, marilah kita mengenal, bukan hanya mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Hosea adalah seorang nabi yang disuruh oleh Allah mengambil seorang tunasusila menjadi istrinya. Bayangkan seorang hamba Tuhan di zaman sekarang menikah dengan seorang wanita tunasusila. Itu mungkin akan menjadi bahan pembicaraan, bahan gosip yang sangat hot, viral. Ini bukan hanya wanita tunasusila biasa. Kalau tunasusila yang sudah bertobat mungkin sah-sah saja. Tapi Alkitab mencatat ini adalah wanita tunasusila yang belum bertobat. Bahkan setelah menikah dengan Hosea pun, dia masih mencari laki-laki lain. Tapi ketika Tuhan menyuruh Hosea, dia berani mengambil tindakan itu, dia berani melakukannya karena ia mengenal siapa Allah yang menyuruhnya. Supaya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, maka kita harus mengenal Allah. Kita harus tahu siapa yang menyuruh kita. Siapa yang menyuruh melakukan itu. Kalau Allah yang menyuruhnya adalah Allah yang kita kenal, maka saya percaya kita berani melakukannya seperti Hosea. Sehingga Hosea berani berkata, marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Allah. Dalam Alkitab ada 4 kata yang dipakai untuk mengenal Allah. Kata yang pertama yang dipakai dalam Alkitab itu adalah epistamai, yaitu pengenalan hanya sebatas panca indera. Panca indera kita terbatas. Seperti apa yang dikatakan Thomas, saya nggak percaya sebelum saya menusukkan jari saya di lubang pakunya Tuhan Yesus. Itu iman Thomas. Iman epistamai karena melihat sebatas panca indera. Padahal panca indera kita terbatas. Kalau sudah jauh, kita nggak mengenal lagi. Kita tidak tahu, bahkan salah prediksi. Kata yang kedua yang dipakai dalam Alkitab itu adalah eido. Eido itu adalah kita mengenal karena mempelajari. Seperti sekolah teologi belajar selama 4-5 tahun. Itu karena dipelajari. Yang dipelajari juga terbatas. Kita pengenalannya terbatas. Yang ketiga, kata yang dipakai itu adalah tsunami. Tsunami karena itu sudah viral. Karena itu sudah berita umum. Jadi berita yang sudah siapapun mengetahuinya. Misalnya Presiden Indonesia adalah Jokowi. Itu adalah berita yang umum. Yang semua orang Indonesia sudah tahu. Tapi apakah semua secara pribadi mengenal Jokowi? Belum tentu. Kata yang keempat yang dipakai itu adalah ginosko. Ginosko adalah gabungan dari semua yang 1, 2, 3 plus pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Itu yang disebut ginosko. Karena belajar, karena itu udah viral, kemudian pengalaman melalui panca indera, dan juga karena ada hubungan pribadi, pengalaman pribadi bersama dengan Allah, itulah ginosko. Suatu hari, si A datang kepada si B berkata seperti ini. Halo,
Kalian dengar nggak berita yang lagi viral? Bahwa ada seorang laki-laki melompat dari satu mall di kota Bandung. Kemudian si B bilang, iya, saya melihatnya di berita. Di salah satu berita di Kompas kah atau di Facebook, saya melihatnya. Kata si B. Kemudian si C datang. Oh, kalian cuman baca, cuman dengar saja. Saya ada saat kejadian itu. Saya melihat anak itu melompat dari gedung itu. Bahkan saya pegang tangannya, saya bantu dia berdiri, kata si C. Tapi si D datang. Dia bilang, wah, ternyata kalian tahu berita itu. Kalian tahu siapa yang melompat itu. Saya yang melompat itu, katanya. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa yang disebut ginosko, yang punya pengalaman pribadi, itu adalah si D. Dia pelakunya. Bukan hanya dengar, bukan hanya dipelajari. Sedangkan si A, karena berita itu sudah viral, sudah pengetahuan umum, itu yang disebut dengan tsunami. Sedangkan si B karena dia belajar dari berita, belajar dari media sosial, itu yang disebut dengan eido. Sedangkan si C yang melihat secara langsung ada dalam kejadian itu adalah epistamai. Sedangkan kata yang dipakai Hosea di sini itu berbicara mengenal Allah di sini itu adalah ginosko. Bagaimana umat Tuhan itu bisa mengenal secara ginosko. Karena kita akan memperlakukan seseorang sebagaimana kita mengenal dia. Kalau kita mengenal dia sebagai bos kita, maka kita akan memperlakukan dia sebagai bos. Demikian juga Allah. Kita akan memperlakukan Allah sejauh mana kita mengenal Allah. Jadi terlihat dari hidup kita. Hidup yang mengenal Allah, pasti perilakunya, cara dia memperlakukan Allah, itu akan terlihat bagaimana ia mengenal Allah. Amin buat firman Tuhan. Jadilah kita menjadi orang-orang yang ginosko dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami hari ini supaya kami mengenal Allah yang sesungguhnya. Supaya kami bukan hanya karena belajar, karena dengar, tapi kami benar-benar mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.